Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jurnal Pendidikan. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi bab 6 mata pelajaran PAI kelas 11, yaitu tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sebelum dilanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan untuk subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan informasi dan materi pelajaran lainnya. Adapun pembahasan yang pertama yaitu tentang larangan pergaulan bebas. Dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 32, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surah Al-Isra ayat 32. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Ibni Abbasin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni al-'abdu hina yazni wa huwa mu'minun wa la yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'minun wa la yashrabu hina yashrabu wa huwa mu'minun wa la yaqtulu wa huwa mu'minun." Rawahul Bukhari. Artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berzina seorang hamba yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Tidaklah ia meminum khamr ketika meminumnya dan ia dalam keadaan beriman, dan tidaklah dia membunuh sedang dia dalam keadaan beriman. Hadis riwayat Imam Bukhari. Isi kandungan ayat dan hadis. Adapun isi kandungan Quran surah Al-Isra ayat 32, yang pertama, Allah melarang kita mendekati zina. Yang kedua, larangan mendekati zina merupakan tindakan agar tidak terjerumus pada perzinaan. Yang ketiga, perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji dan buruk. Yang keempat, perbuatan mendekati zina termasuk kategori pergaulan bebas. Isi kandungan hadis riwayat Imam Bukhari. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa orang beriman tidak melakukan perbuatan zina. Yang kedua, perbuatan zina dan meminum khamr termasuk dalam pergaulan bebas. Yang ketiga, cara menjauhi perbuatan terlarang tersebut dengan memegang teguh keimanan dan istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Larangan pergaulan bebas. Pergaulan bebas menurut bahasa diambil dari kata pergaulan dan bebas. Adapun pergaulan berarti proses interaksi antara satu individu dengan individu lain. Sementara bebas berarti terlepas dari kewajiban, aturan, dan norma. Adapun menurut istilah, pergaulan bebas adalah bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas norma dan kewajiban. Ciri-ciri pergaulan bebas. Yang pertama, perbuatan menghambur-hamburkan uang. Yang kedua, perbuatan yang dilakukan tanpa memedulikan benar dan salah menurut agama.
Yang ketiga, perbuatan huru-hara dengan mabuk-mabukan dan narkoba. Yang keempat, perbuatan yang memperlihatkan aurat antar lawan jenis. Contoh pergaulan bebas. Yang pertama, seks bebas. Yang kedua, mengonsumsi narkoba. Yang ketiga, pergaulan malam. Sebab-sebab pergaulan bebas. Yang pertama, dangkalnya keislaman dan keimanan seseorang. Yang kedua, kurangnya kontrol diri dalam memilih pergaulan. Yang ketiga, kurangnya perhatian dan kepedulian keluarga. Yang keempat, ketidakpedulian lingkungan sekitar atas terjadinya kemaksiatan. Yang kelima, tidak memahami akibat dan bahaya pergaulan bebas bagi masa depan. Akibat pergaulan bebas. Yang pertama, akibat bagi diri sendiri. Malas beribadah, hampa, mental tidak stabil, gaya hidup berfoya-foya, kesehatan menurun, dan bertambah dosa. Akibat untuk keluarga. Mengecewakan orang tua, muncul perasaan menyesal, dan gagal menjadi orang tua dan memiliki investasi akhirat. Akibat bagi masyarakat. Merebaknya pelanggaran norma agama dan masyarakat, munculnya permusuhan, terjadi kriminalitas yang mengganggu masyarakat. Cara mengatasi pergaulan bebas. Yang pertama, meningkatkan iman, memberikan penyuluhan tentang bahaya pergaulan bebas, kemudian memberikan penyuluhan kepada orang tua akan pentingnya kontrol keluarga terhadap pergaulan anak. Selanjutnya, mengikuti pengajian, berteman dengan orang-orang yang baik akhlaknya, mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat, dan memberi sanksi kepada para pelaku pergaulan bebas. Hikmah menghindari pergaulan bebas. Yang pertama, dapat memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala, memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, terhindar dari dampak buruk pergaulan yang melanggar norma agama dan masyarakat, serta dapat menggapai cita-cita di masa depan. Pembahasan kedua, larangan perbuatan zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nur ayat 2. Hadis riwayat Abu Daud tentang larangan berbuat zina. An Abi Hurairah yaqulu
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza zana ar-rajulu kharaja minhu al-imanu kana alaihi kadh-dhullati fa idza qata'a raja'a ilaihi al-iman." Rawahu Abu Dawud. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seorang laki-laki berzina, maka keimanan yang ada pada dirinya keluar seperti perginya awan. Jika telah selesai, maka keimanan tersebut kembali kepadanya." Hadis riwayat Abu Dawud. Isi kandungan ayat dan hadis. Adapun kandungan Quran Surah An-Nur ayat 2, yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tegas dalam menghukum seseorang yang berbuat zina. 2. Menurut Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan hukuman bagi pelaku zina ghair muhsan, 100 cambukan dan diasingkan. Pelaku zina muhsan dirajam. 3. Menurut Buya Hamka, hukuman bagi pelaku zina harus dilakukan. 4. Dalam pelaksanaan hukuman zina disaksikan oleh minimal 4 orang. Isi kandungan hadis riwayat Abu Dawud. Perbuatan zina dapat menghilangkan keimanan dari diri seseorang yang beriman. Hal ini karena zina termasuk perbuatan dosa besar. Pengertian zina. Zina adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar catatan pernikahan yang sah. Adapun zina terbagi menjadi 2. Pertama ada zina muhsan, kedua ada zina ghairu muhsan. Adapun zina muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah menikah. Hukumannya dirajam dan mengubur pezina setengah badan dan dilempar dengan batu hingga meninggal. Adapun zina ghair muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum menikah, masih perjaka atau gadis. Adapun hukumannya dicambuk 100 kali kemudian diasingkan selama 1 tahun. Akibat perbuatan zina. Yang pertama, akan dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sebelum bertobat dan menjalankan hukuman. Yang kedua, menghancurkan masa depan anak. Yang ketiga, merusak keturunan yang sah apabila melahirkan anak. Bila dilakukan lebih dari 1 laki-laki, akan mengaburkan nasab. Mendorong perbuatan dosa lainnya. Kemudian menimbulkan berbagai penyakit kelamin. Terus terjerat hukuman rajam hingga mati atau dicambuk 100 kali dan diasingkan. Kemudian menanggung hukuman sosial dari masyarakat dan nasab keturunan dari hasil zina tidak jelas sehingga anak tidak mendapatkan warisan. Cara menjauhi perbuatan zina. Yang pertama, segera menikah jika telah mampu. Kemudian menjauhkan diri dari tempat-tempat maksiat. Jangan mendekati hal-hal yang menjurus kepada perbuatan zina. Memilih teman bergaul yang baik akhlaknya. Membaca buku-buku keislaman khususnya tentang bahaya zina. Kemudian membaca Al-Quran dan hadis tentang mudarat berzina. Dan mendengarkan nasihat ulama dan biasakan puasa sunnah. Hikmah menjauhi perbuatan zina. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meridhoi perbuatan yang kita lakukan. Yang kedua, kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena menaatinya. Yang ketiga, dapat menjaga keturunan dari ketidakjelasan nasab. Yang keempat, dapat menjaga kesucian, martabat diri dan keluarga. Yang kelima, terpelihara dari penyakit yang disebabkan oleh perzinaan. Terakhir, terhindar dari kejahatan-kejahatan lainnya. Kesimpulan,
Allah Subhanahu wa taala mengharamkan umat Islam melakukan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Hal ini karena kedua perilaku tersebut memiliki banyak kerugian dan tidak ada manfaat. Maka dari itu, wajib bagi kita untuk menjauhi perbuatan tersebut dengan meningkatkan keimanan dan memilih pergaulan dan lingkungan yang baik dan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.